Di sini kami sedang melihat proses renovasi beberapa kelas yang ada di SMA Negeri 1 Maja. Mau lihat prosesnya? Yuk lihat videonya. Kenapa sih kelas ini harus direnovasi? Tentunya kenapa harus direnovasi karena sekolah ini sudah tidak layak, di mana banyak lumut, seringkali bocor dan juga lembab. Maka dari itu, program ini sangat membantu agar kegiatan belajar lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Sejak tahun 2021, kondisi ruangan itu papan tulis itu tidak bertahan lama karena akan mengelupas. Saking apa? Saking dinginnya, dindingnya lembab. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dengan adanya program rehabilitasi ruang kelas ini. Dilihat dari sekarang sudah jauh lebih baik sehingga hasilnya diharapkan ke depan bisa dinikmati oleh masyarakat luas sehingga hasilnya jauh lebih baik dan bisa dirasakan. Kami melaksanakan kegiatan rehab semaksimal mungkin supaya manfaatnya diterima oleh sekolah dan masyarakat tidak mengecewakan. Pergi ke pasar beli kencur, pulangnya bersama Pak Us. Terima kasih Pak Gubernur, kelas kami jadi semakin bagus. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum Kang Dedi, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Dedi, jalan pasir lengkap Kang Dedi, tolong dibantu Kang Dedi, kasihan warga Kang Dedi. Kasihan warga Kang Dedi. Buat Neng Iroh, itu nanaonan Neng di Sukabumi papanasan. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang, itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Sing cager, Neng nya. Ya Bu, ya. Ya siap Bu. Iya Bu. Ya, ya saya tolong Ibu. Iya kan? Lagi ditolong. Iya ditolong. Jangan gini dong, jangan gini dong. Iya, iya besok mangga. Kita bohong. Iya. Kita Dia selalu mengandalkan uangnya. iya makanya kita kan harus mencari yang terburuknya apa gitu loh. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bu. Kan yang akan kita hadapi adalah itu. Kita bicara fakta hukum dulu gitu loh. Saya lebih baik mati Pak. Udah jangan udah aman Bu, aman Saya nggak mau hidup lagi. udah jangan nggak boleh jangan Nggak mau, saya mau mati aja. ya jangan nggak boleh Salah. Ada anak saya dihabisi. Salah Iya, pengertian. iya. Nggak boleh, nggak Bunda boleh. salah pengertian. Salah pengertian. Salah pengertian. Tadi yang dibicarakan itu bukan masalah Bunda, bukan. Ayo Bu. Iya nanti kita tolong, makanya kan ada tim pengacara yang menanganin. Ibunya hari ini istighbar dulu. Iya istighbar. Iya. Kan gitu loh. Jadi Bu, Pak Gub kan sudah siapkan tim hukum. Udah tim Kami hukumnya. akan mendampingi Bu. Gitu. Oke, siap. Bu, tenang Bu. Nah, Ibu punya Allah lah. Ayo. Saya sendirian Pak. Saya selalu. Enggak sendirian, Ibu bersama Allah. Enggak sendirian. Ibu sabar. Ibu sabar. Makanya kan ini lagi kita dampingin, ya. Ibu percaya nggak sama saya? Udah, percaya nggak? Udah, Ibu tegar kalau percaya sama saya. Nggak ada masalah yang tidak selesai di tangan saya dan teman-teman. Makasih Pak. Ya.
minta adiknya datang minta maaf kemarin ke rumah saya, Pak. Oke. Dah. Sekarang kan Ibu sudah laporkan ke Polda? Sudah di BAP. Sudah kan? Nanti saya akan monitor ke Pak Kapoldanya. Ya. Tapi ibunya harus hebat, ya. Ya saya tahu, problemnya kan dua. Satu, harta bendanya yang itu menjadi hak anak-anaknya akan disita. Yang kedua, harga dirinya hancur. Iya. Kan saya juga ngalamin kayak ibu. Tapi saya tadi harus ngomongnya begitu. Anak saya habis Pak. Iya. Saya malu, Pak. Iya. Jadi dia pinjam modal. Anak saya semua di pondok, Pak. Suami saya ketua yayasan pendidikan. Iya. Saya kenapa tertarik membantu dia? Karena jiwa saya pendidikan, Pak. Saya pikir dia orang yang baik. Saya habiskan harta saya membantu dia, Pak. Saya hanya minta kembalikan aset anak saya. Jadi, sebentar dulu. Sebentar dulu. Ini targetnya apa dulu? Ya Pak ya. Iya. Targetnya itu proses pidana pada pelaku Akan berjalan. Ini ibunya harus punya targetnya dulu. Iya. Yang mana? Dua-dua, Pak. Aset anak saya kembali dan dia masuk penjara. Dia nggak akan bertanggung jawab kalau masuk penjara. Iya. Karena kan yang satu pidana, yang satu perdata. Iya. Yang satu perdata, perikatannya dia bukan dengan dia, tapi perikatannya dengan BRI. Terpisah kan ya? Dan dia Yang merasa satu- kerugiannya itu akibat karena dia pinjam uang, sedangkan ini bayarnya nyicil. Seketika dia masuk uang ke bank, uang yang dia dapat bayar itu hanya membayar bunganya. Gitu. Artinya gini loh, kan abang kan tahu, yang satu pidana, Ya, yaitu betul. pelecehan seksual, Betul. ya kan? Itu hubungannya dengan pemilik yayasan. Betul. Yang satu perdata urusannya dengan BRI. Iya betul, nggak nyambung. Lebih jauh resiko hukum dengan resiko bisnis. Ya. Ah. Ini beda-beda. Jadi kan ini kita mau pilih mana? Ibu balik uang atau mau pidana dia jalan. Ibu mau balik uang, gitu kan? Iya. Pidana berarti nggak jalan. Dia bertanggung jawab mengembalikan bertanggung jawab. kerugian, gitu kan? Kalau dua-duanya, dia kan kalau udah milih masuk penjara ya udah berada di pengadilan aja. Iya. Pasti begitu. Makanya ibu, saya tegesin ke ibu, kalau dua-duanya tidak mungkin. Karena orang kalau sudah masuk penjara, ya ngapain juga kita harus Iya. jamin duit. Tapi kalau ini kita nuntut agar minimal dia mengembalikan uang ibu, oke, saya bisa. Berarti dia lepas, Pak. Ya itu tadi Bu. Kita Ini pilihan, ya, Bu. Pilihan. Karena saya sudah merasa, ini Bapak kan security. Kalau misalnya ketua yayasan sampai dipidana, nanti berurusan di pengadilan. Iya, di penjara langsung. Dia pasti nggak mau bayar, nggak mau nanggung jawab uang. Bener nggak Pak? Iya, logika. Logika kita Tapi berpikir kalau kan dia begitu. dalam rasa takut, apalagi ini sudah gubernur yang menanganin, Betul. pasti dia mau aku bayar. minta kamu Iya. bayar aja. Lebih baik bayar. Kan ini tim kuasa hukumnya kan bisa datang. Iya. Ya Pak, terserah kalau Bapak. Saya. Beliau keluarga. Ya Pak, mau gimana? Memang begitu ya Batis ya. Satu Iya. sisi tadi kalau bicara mengenai aset tadi itu kerugian ya segala macam yang memang sudah masuk ranah perdata. Kita juga sudah masuk gugatannya sudah pembuktian Pak. Bapak udah gugat Sudah gugat, sudah masuk ke pembuktian, sudah saksi juga di pengadilan. di Pengadilan Agama Bogor Kota. Gugatan apa? Gugatan melawan hukum. Terhadap? Pengadilan Agama. Kok pengadilan agama? Bukan, Pengadilan Negeri Negeri Bogor Kota. Oh. Oke, yang digugat siapa? Yang digugat tergugat satunya dia dulu pendiri, terus sekarang kan ketua yayasan anaknya. Nah, jadi tidak terlepas itu tergugat satu yang tergugat. Nah, dia sebagai user pada saat ibu ini bekerja sebagai vendor seragam. Kemudian yang lain harus tergugat, baik BRI, BPN. Kemudian pada saat sidang pertama kedua ini nggak hadir, sehingga hakim menilai ini dilanjut saja, masuklah ke agenda pembuktian.
saat agenda pembuktian ternyata sudah ada diutus kuasa hukum dari pihak. Kita juga sudah memberikan bukti surat, kemudian saksi juga termasuk Pak Untung juga. Cuma di situ terungkap bahwa kalau kejadian pelecehan ini bukan 1-2 orang banyak. Oke. Dan tujuan kita, target kita adalah jangan sampai ada korban lagi. Oke. Cukup terakhir dari ibu saja gitu ya. Ibu kuat berjuang untuk ini supaya menyelamatkan yang lain. Itu tujuan yang pertama. Terus kemudian mengenai masalah aset, itu kan tetap kaitannya beliau sebagai debitur. Tidak bisa walaupun misalnya Pak Saidinya menjamin sebagai nasabah prioritas, tapi kan tidak ada tertulis memang. Hanya sebagai lisan saja, bisa saja merayu atau apa bahasanya, sehingga semua asetnya masuk untuk kepentingan beragam tadi. Sekarang hutangnya berapa ke BRI? 3,8. 3,8 miliar. Hutang ke BRI. Bisa negosiasi nggak turun harga utang? Bisa Pak. Ibu bisa nggak nekat? Ibu jangan berpikir harta, cari kebenaran. Silakan. Abaikan itu aset yang disita di BRI. Tapi selamatkan generasi yang nilainya lebih dari 4 miliar. Jihad. Ungkap ini sebagai bagian dari perjuangan ibu menegakkan agama secara benar. Silakan. Ibu jangan berpikir yang aset dulu. Yakinlah Allah akan mengganti. Masa kita nggak yakin? Makanya di dalam gugatan itu izin Pak Gubernur, memang kenapa perbuatan melawan hukum? Tadi kan harusnya kamu prestasi, tidak bayar dengan tepat waktu segala macam. Tapi memang tujuan saya untuk mengangkat daripada seksualnya itu. Iya. Ya makanya begini, kan hidup ini kan harus milih, Pak. Iya. Kalau kita berpikir ingin mengembalikan duit dasarnya, oh berarti kita nggak peduli dong sama orang lain. Karena korbannya banyak. Karena korbannya banyak. Artinya kalau duit kita sudah ditutupin, kita habis perkara terhadap orang lain. Tapi kalau kita balik niatnya, kita selamatkan banyak orang yang mungkin mengalami nasib yang sama dengan ibu. Kita nggak ada peduli itu duit mau diganti mau tidak. Iya. Supaya jalan pidana. Supaya pidananya jalan. Dan yang paling utama bukan pidananya jalan, mengungkap sebuah borok yang begitu parah yang terjadi pada sebuah lembaga pendidikan. Silakan. Siap. Bismillah. Ibu siap nggak? Siap. Bismillah. Kita abaikan uang tagihan ibu di BRI, kita abaikan aset yang akan disita, yakinlah Allah akan mengganti. Bismillah. Bismillah. Allah. Sudah gitu. Ya. Masa Allah nggak ngasih rezeki untuk mengganti? Tapi kalau bisa saya minta tolong sama Ya. saya berdoa sama Allah. Saya jangan dipanggil dulu sebelum saya bayar utang. Karena itu sangat berat buat saya. Saya tidak mau anak saya kan nggak ada bapaknya. Saya nggak punya orang tua. Okay. Jangan dulu dipanggil ke Maksudnya saya akhirat. Jangan pulang dulu. Amin. Saya bingung dikira dipanggil ke polisi. Bo, ibu nggak boleh beriman begitu. Gimana? anak saya Enggak, Bu, dengerin, Ibu. Mungkin ibu bukan di posisi saya juga. Bu, ibu yakin nggak sih sama Allah? Esensi beragama tuh apa sih, Bu? Esensi bertuhan tuh kepasrahan, Bu. Saya ada ponakan yatim piatu. Ya sudah, esensi beragama itu, Islam itu kan pasrah ujungnya. Ya sudah, ibu pasrah saja sudah. Ada yang ditinggal 9 bulan sama ibu bapaknya. Iya. Sekarang udah lulus gontor. Saya merasakan kasihan dia nggak pernah Iya. merasakan kasih Ya sayang. sudah, ibu pasrah saja. Ibu makan dengan baik, tidur dengan nyenyak. Ibu sudah ketemu saya. Insya Allah saya perhatikan semuanya. Ya,
sekarang yang satu berhenti kuliah Pak, karena saya nggak bisa biayain kuliah di UIN semester 3. Win mana? UIN Ciputat. Ya udah, ibu nggak usah mikirin banyak apapun, saya bantu. Saya minta ibunya ikhlas dulu. Ya kan? Itu yang yatim piatu dari usia 9 bulan. Iya, saya kan minta gini loh Bu. Kalau dengan saya itu ikhlas bebas sudah dulu. Nah, gitu loh. Pasrah dulu, ya. Ibunya pasrah dulu. Katanya dunia kecil. Yang besar itu Allah. Saya udah nyari Bapak 2 kali ke Purwakarta. Ya udah, kan sudah Allah berkehendak bertemu. Nah, ya kan? Sekarang begini, secara hakikat ibu berserah diri pada Allah. Secara material ngikutin saran saya. Ya. Ibu nggak usah panjang mikir, udah nggak usah. Itu urusan dunia, Bu. Urusan dunia itu urusan yang bisa diselesaikan. Duit bisa dicari, Bu. Duit bisa dicari. Harta boleh hilang, tapi kehormatan diri tidak boleh. Siap. Setuju. Good. Satu lagi Pak, kemarin ponakan saya satu di Umul Qura harus bayar 500.000. Gara-gara saya lambat bayarnya nggak bisa ikut ujian. Saya marah sama pondoknya. Itu yatim piatu, tolong dibantu. Kalau misalnya saya nggak ada, apa anak itu mau dibuang? Saya bilang Pak, itu nggak bisa ikut ujian kemarin gara-gara saya lambat bayar. Itu yatim piatu juga Pak, ponakan saya. Makanya ibunya harus milih. Bu, Insya Allah Pak. dengan saya tuh nggak usah cerita ABCD. Iya. Ya Bu, udah. Nah, nanti ibu kalau langsung terus bercerita ini, masalahnya ini, persepsi publik jadi negatif. Ya. Ikhlas. Gitu loh. Persepsi publik jadi negatif. Jadi publik akan mempersepsikan ibu nyari duit. Ya. Ini kan saya lagi jaga kehormatan ibu, makanya dari tadi saya balikin. Ibu siap nggak? Ikhlas udah Allah, udah. Kalau sudah Allah jalan ya sudah, jangan mikirin yang lain. Agar tidak ada persepsi bahwa ibu itu di kepalanya itu dipenuhi oleh kebutuhan. Nanti jalan ibu tidak lurus lagi. Kan ihdinas siratal mustaqim. Lurus. Kalau sudah lurus, nggak boleh tengok kanan, nggak boleh tengok kiri, lihat ke depan. Yang kiri, yang kanan kan sudah ada yang ngurus Allah. Kan sudah ketemu saya. Ya. Itu Bu. Karena mau berjuang nih, jihad nih. Menyelamatkan anak bangsa ya Pak Gubernur. Ah, iya. Saya ini nitip bekal ibu 10 juta. Buat anak-anak yatim. Ya kan? Itu buat anak yatim yang pondok, yang semesteran. Semesteran berapa? Semester yang di UIN 2,8. Terus? Yang di anak kandung yang di UB Malang 3,8. Cukup lah. Cukup kan? Makasih banyak. Ya, cukup Bu. Tapi yang penting sekarang niatnya dulu. Makanya mau nyarinya apa? Kalau saya mau milih, mau nyari duit, mau nyari kehormatan. Iya. Kalau nyari duit kita mainkan. Ya. Gitu loh. Ya. Gitu. Duit bisa saya cariin Bu, kehormatan ibu nggak akan bisa gantiin. Siap. Itu loh. Gereja aja kita selamatin. Ya. Ya. Siap Pak Gubernur. Masa. Luar biasa Pak Muslim kita Gubernur. sudah selamatin. Cuman kan saya nggak boleh ngomong begitu sebenarnya. Oh iya, yang Australia. Iya. Mualan. Iya loh. Ya. Ini tambahan buat ibunya yang tadi. Ada ibu bekal 15 juta menurut saya cukup untuk bayar anak sekolah. Masya Allah, makasih Ya. banyak. Nanti masalah hukumnya akan didampingi tim sama dari PPA. Ya, walaupun ini Bu ya otokritik ya. Walaupun ibu itu sudah melakukan yang di luar kemampuan ibu. Ya, Pak. Ya. Ngirim barang sudah macet 700, pinjam lagi 1 miliar. Kan harusnya berhenti, Pak. Iya. Udah 1 miliar, pinjam lagi 4 miliar. Akhirnya macet semua. Macet semua. Aduh. Artinya bahwa ibu sudah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan ibu.
itu yang disebut dalam kaidah Islam, itu yang dilarang oleh Allah, mengundi nasib dengan panah. Itu bahasa santrinya itu set gitu. Artinya melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Udah tentu mah. Saya tidak ada pengalaman. Ya makanya karena ibu tidak harusnya nggak usah. Kan dia dimainin aja. Ya. Tapi sekolahnya bayar. Bayar. Iya. Bayar. Bayar. Dia Mahal Pak bayarnya Pak. 3,5. Udah sekolah elit masuknya itu. Oh itu sekolah elit. Iya. Kok sekolah elit seragamnya nggak dibayarin dengan cepat? Ya itu dia Pak. Dia pakai. Kayaknya kalau ada tagihan 1 miliar sampai 1 miliar Pak tagihannya, dibayarnya 50 juta. Tapi kan muridnya udah bayar. Ya itu. Dia pakai. Itu dia liciknya Dia dia. pakai usaha lain, buka kampus. Sekarang kan udah ada kampus, udah ada kolam renang, udah ada gedung serbaguna, udah punya semuanya. Dulu sebelum saya masuk belum ada apa-apa. Jadi dana saya, dia begini, dari siswa dia dapat, dari seragam dia dapat. Kan dia lambat bayar, misalnya tagihan 1 miliar saya masukin seragam, sedangkan dia nggak bayar ke saya, dia putar dulu uangnya kayaknya. Mungkin di luar ini ya, kadang ada sekolah elit ya, bos diterima, iuran siswanya, uang masuknya 5 juta sampai 10 juta, dana infak sodako diterima juga, itu loh. Terus makanya ya lah, kadang masa itu, lah beragama itu bukan itu menurut saya. Saya ke sawah aja lah lihat padi. Udah Pak Haji dia. Hah? Udah naik haji. Oh bu, nggak ada jaminan bu. Iya. Jangan orang yang naik haji, ongkos naik haji aja dikorupsi. Ya kan nggak ada jaminan bu. Yang ngurus haji aja masih ada. Indonesia bu. Dan yang paling biadab itu Pak, dia merasa tidak, seolah sama saya itu nggak ada apa-apa gitu. Setelah dia melakukan itu, ya sudah biasa aja gitu. Pertanyaan saya, kenapa sih harus ke ibu? Nggak tahu, saya juga berpakaian begini kok. Soalnya gini bu, ini bercanda ya bu ya, ini jangan ibu serius lagi nanti marah lagi sama saya. Nanti kalau muncul ke publik, masa sih sama yang itu? Mohon maaf ya bu ya. Kan kita tahu publik kita. Ya. Banyak yang lebih muda lah ya. Iya. Dan kadang-kadang kan kita ini terpengaruh oleh netizennya itu. Iya, betul. Nah ini kan kalau dia pintar memainkan peran media sosial dengan baik, ibu bisa menjadi pihak yang disalahkan. Dua mata pisau. Ya. Tapi kalau yang kampanye saya susah, tenang bu, nggak akan berani bu. Gitu. Saya juga bingung. Saya tidak pernah berpakaian selalu berpakaian tertutup seperti ini. Saya juga di sini bu, yang yang masak, yang nyapu, semua tua-tua. Saya satu pun nggak ada yang tertarik sama dia. Normal. Biar ketawa ibunya. Di sini yang masak Mimi Yani, si Incus, Bineni, Bi Iya. Itu dari sekian orang itu walaupun saya menduda nggak ada satupun saya tertarik. Dengar kabar dia sama istri orang juga, Pak. Dia nggak peduli orangnya. Memang dia kayaknya ada sesuatu kali ya. Sekarang udah biasa di Bogor ya, kerang yang ditangkap aki-aki. Yang dua kakek-kakek ya? Iya, yang kemarin saya ngadu ke Kapolda, yang ibu bus pick up, yang anaknya itu di rumah itu diperkosa itu, aki-aki emang. Sekarang tuh lagi musim aki-aki nakal itu. Ya ibu semangat ya. Kan kita sudah berproses, nanti saya akan bercerita ke Pak Direskrim Umnya dan saya akan tayangan ini semua. Ibu bersedia nih di tayangan? Siap. Oke.